Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini juga menjadi hari yang indah ya guys. Cie, emang bisa gitu? Ya kalau nggak indah juga diindah-indahin deh guys. Kalau nggak bisa dinikmati ya dicoba untuk dinikmati ya nggak sih? Karena hari Senin itu memang akan selalu challenging sekali guys. Ada orang yang atau negara gitu yang menganggap bahwa awal minggu itu hari Minggu gitu. Ada juga yang menganggap awal minggu adalah hari Senin. Sama aja sih guys. Yang jelas untuk kalian yang saat ini merasa sangat tertantang dengan hari Senin, mudah-mudahan bisa di-enjoy ya guys. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk all zodiac sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Juli 2023. Oke, 7 hari dari hari Senin saat ini ya. Kalau kalian menontonnya bukan di hari Senin, berarti kalian terlambat beberapa hari gitu ya guys. Oke, it doesn't matter ya, selama masih dalam periode 7 hari ke depan. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, all zodiac sign ya yang aku ajak bicara. Dan kemudian zodiak yang akan aku bacakan itu ada 12 juga guys ya. Dari Taurus, dimulai dari Taurus dan diakhiri dengan Pisces. Dimulai dari earth sign dan diakhiri dengan water sign. Karena itulah tidak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa ya guys. Dan ini adalah general reading yang sebentar lagi akan aku sampaikan. Ini bisa tentang apa saja, bisa tentang karir, keuangan, romance, atau another relationship, orang yang sedang kalian kepoin. Kalau aku bilang Taurus guys, berarti orang yang kalian kepoin adalah Taurus ya. Kalian zodiaknya bisa apa saja. Kalau aku bilang Libra, berarti yang sedang kalian kepoin itu Libra. Oke, kalian sebagai kepoer zodiaknya bisa apa saja, yes. Dan kepo berlama-lama itu nggak bagus, karena itu akan bikin kamu overthinking mengenai hidup orang. Overthinking pada dasarnya itu nggak bagus guys, apalagi mengenai hidup orang ya. Overthinking ke diri sendiri aja nggak bagus, apalagi tentang hidup orang ya. Karena itulah kita hanya akan ambil satu kartu saja, supaya tidak banyak pembahasan mengenai kehidupan orang yang mau kamu kepoin sebentar lagi, oke? Alangkah lebih bagusnya kalau kalian mulai dari Moon ya guys, karena Moon seseorang itu adalah yang terselubung atau yang tersembunyi. Kalian buat apa kepoin orang kalau mau lihat yang dia tunjukkan, ya nggak sih? Ngapain kepo? Lihat aja yang dia tunjukin apa. Lebih bagus lagi kan kalau kita itu keponya dari yang rahasia, yang dia rahasiakan, atau yang memang terrahasia masih disembunyikan dari dia. Karena itulah aku sarankan mulai lihat dari Moon, karena Moon itu bicara tentang secret atau rahasia selubung ya. Kemudian dilanjutkan dengan Ascendant atau Rising, karena Rising itu guys cara orang menunjukkan atau berkamuflase seperti apa dia ingin orang memandang dia, itulah kamuflasenya. Jadi kalau misalnya risingnya itu Taurus, dan kemudian nanti readingan aku ini Taurus itu terlihat happy begitu. Nah kemudian moonnya dia sedih, maka aslinya dia sedih, tapi dia menunjukkan ke semua orang kalau dia happy ya. Nah yang terakhir adalah sunnya ya. Sun itu apa yang ada itu yang ditunjukkan. Tidak ada kamuflase, apa adanya, the real. Oke. Mungkin untuk mengkepoin satu orang kalian perlu melihat 3 zodiak sekaligus ya. Karena bisa jadi kan yang mau kalian kepoin misalnya si A gitu ya, dan kemudian dia itu Sun, Moon, dan Risingnya 3 zodiak berbeda. Jadi kalian lihat dari ketiga zodiak yang berbeda, dimulai dari Moon, Rising, kemudian Sun, dan nanti kalian akan mendapatkan gambaran lengkap kira-kira seperti apa kehidupannya selama 7 hari ke depan ya guys. Oke, you know what I mean, oke. Karena ini adalah mini video, jadi tidak ada kartu klarifikasi ya guys. Juga tidak ada video extended. Kalau kamu mau melihat tentang dirimu sendiri, kamu bisa tonton urgent message, aku udah naikin videonya kemarin. Tapi ini khusus untuk yang mau kalian kepo ya guys, energinya akan berbeda ya. Oke, kita segera mulai. Aku pakai 2 deck, masing-masing elemen akan memakai deck yang berbeda-beda, ganti-gantian begitu. Kita mulai dari elemen tanah dulu, dari Taurus ya. Silakan kalian bayangkan atau kalian fokuskan wajah Taurus yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati, atau
upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For the collective yang lagi kepo sama Taurus, halo Taurus, apa kabar? Bolehkah kami tahu sedikit tentang hidupmu di 7 hari ke depan? Oke, ini dia guys, info yang perlu kalian ketahui mengenai Taurus yang kalian sedang kepoin. Oke, oh, the Three of Swords. Ini bukan awal yang kenapa aku responnya agak lebay begitu, karena aku Taurus guys. Kira-kira siapa yang akan menyakitiku ya? Enggak lah, aku nggak membayangkan wajahku. Aku tidak mereading diriku sendiri guys ya. Tarot reader pun agak-agak kesulitan untuk mereading dirinya sendiri. This is the Three of Swords, pengkhianatan, kekecewaan, disakiti, diperlakukan dengan tidak adil, memendam rasa sakit, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, Zong ini guys. Aku rasa 1 minggu ke depan ini Taurus itu akan banyakan galaunya, banyakan diamnya, banyakan bersedihnya guys. Ya, bisa jadi mungkin dia akan curhat ke orang-orang yang terdekat dengan dia atas kekecewaannya ini, atau dia memilih untuk menyimpan sendiri, tapi yang jelas dia itu kecewa terhadap sesuatu. Mungkin dia itu berharap mendapatkan project gitu ya guys, kalau dia businessman atau businesswoman tapi nggak dapat ya. Atau dia berharap ketika interview kerja dia diterima ternyata tidak diterima. Atau dia berharap ada seseorang yang akan memperlakukan dia dengan baik ternyata tidak diperlakukan dengan baik. Atau dia itu dihianati oleh pasangannya, bisa jadi juga ya, kayak akan ada perselingkuhan, karena the Three of Swords ini pun third party situation ya, ada penghalang di antara dia dan pihak lain yang menurutnya penting. Dan ini kekecewaan berat guys, aku lihat ya, 1 minggu ke depan mengecewakan, menyedihkan bagi Taurus kolektif. Oke. Kita lanjut untuk Virgo ya guys. Silakan difokuskan wajah Virgo yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Virgo, halo Virgo, apa kabar? Ada yang lagi kepo sama kamu Virgo? Kita tunjukin nggak Virgo? Nggak usah ya. Tentu saja dia akan tunjukin ya. Oke. Ini dia informasi tentang Virgo yang perlu kalian ketahui guys. Loh. Oke, The Six of Cups ya, peristiwa lama terulang kembali, memori lama teringat lagi, atau orang lama kembali. Ada telepon dari orang yang sudah lama menghilang. Itulah The Six of Cups ya guys. Bukan harus dalam romance ya, tapi yang jelas ini orang penting deh ya. Ini orang bukan sembarang orang gitu, bukan yang hanya sekali 2 kali muncul dalam hidupnya, tapi mungkin sudah cukup lama pernah berurusan sama dia, kemudian menghilang, dan kemudian muncul lagi di 1 minggu ke depan ya. Jadi bisa jadi Virgo ini selain memandang-mandang foto-foto lama, memandang-mandang chattingan-chattingan lama, atau mengingat kembali memori lama sambil melamun begitu guys, memang beneran ada orang dari masa lalu yang muncul ya, The Six of Cups. Tapi entah kenapa aku ngerasa ini lebih ke arah sahabat deh guys. Sahabat Virgo datang gitu, misalnya sekolah di luar negeri, dan kemudian di 1 minggu ke depan tiba-tiba nggak info-info dulu, aku udah di sini begitu, dan mereka akan ketemuan gitu ya, kopi darat. Atau bisa jadi dengan dalam hal romance juga sih, tidak menutup kemungkinan ya, karena ini kan general reading. Bisa jadi dia akan bertemu dengan mantannya, kontak-kontak mantannya, atau memang kopi darat. Mereka berdua berjanji untuk bertemu di sebuah titik, kayak mengenang kisah lama begitu. Dan Six of Cups ini terlihat menyenangkan bagiku guys saat ini. Jadi siapapun orang dari masa lalu atau situasi masa lalu yang sedang diingat-ingat si Virgo ini, atau yang sedang akan ditemui si Virgo ini, itu akan memberikan kesan menyenangkan di 1 minggu ke depan ya. Oke. Kita akan teruskan untuk Capricorn guys. Silahkan difokuskan wajah Capricorn yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective. Yang sedang kepo sama Capricorn, halo Kepi. Ada orang yang kepo sama kamu Kepi, kepo sama Kepi. Come on, tunjukkan Capricorn biar dia nggak kepo lagi. Your situation, ya.
Oke, Nine of Cups, ada sense of freedom di sini guys, kayak bebas. Bisa jadi ada tugas yang terselesaikan di 1 minggu ke depan, ada kewajiban yang sudah terbayarkan di 1 minggu ke depan, ada beban yang diangkat di 1 minggu ke depan, ya. Kayak ada tanggung jawab yang harus dipantau di beberapa waktu sebelumnya, 24 jam non-stop, dan kemudian selama 1 minggu ke depan dia tidak perlu memantau lagi begitu, kayak ada tugas yang terselesaikan dan dia leganya gitu. Oke. Nine of Cups bisa jadi juga tentang berakhirnya sebuah hubungan tapi in a good way ya guys. Misalnya pacaran kemudian putus tapi rasanya lega banget gitu, nggak ada rasa sakit-sakitan lagi tapi udah senang banget, karena Nine of Cups ini wish fulfillment, harapan yang menjadi kenyataan. Berarti kalau ini tentang romance, kemudian romance itu berakhir, berarti itulah yang diinginkan si Capricorn dan kemudian terwujud. Freedom, happiness, itu yang terlihat untuk 1 minggu ke depan. Supaya kalian bisa tahu ya, yang lagi kepo sama Capricorn. Dan kalian terlihat kesannya senang juga guys, aku rasa. Kalian senang ketika kartu ini keluar untuk si Capricorn. Berarti kalian orang yang baik ya. Karena kalau kita senang ketika orang lain senang, itu tandanya kita orang yang baik guys. Oke. Berakhirlah sudah untuk Earth sign, kita akan segera lanjutkan ke Fire sign guys. Dimulai dari Aries. Silakan difokuskan wajah Aries yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God to come to just the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang saat ini sedang kepo sama Aries, halo Aries. Aries, Spirit Aries. Kamu Oke, jangan. Ayo. Ini dia informasi yang perlu kalian ketahui mengenai Aries guys. Ada the Ace of Wands, this is new beginning. Bisa jadi dalam hal karir guys, mungkin masuk kerjaan baru ya, atau masuk ke divisi baru, perpindahan divisi, ada mutasi, bisa jadi begitu. Kalau dalam hal romance, Ace of Wands ini kayak upgrade hubungan dari pacaran jadi tunangan ya, mulai membicarakan tentang pernikahan. Ayo kalian langsung duer. Pacar kalian Aries kan, ya kayaknya dia mau ngajakin kalian ngomong tentang ini, kita gimana nih ke depannya, kamu udah yakin gak sih sama abang dek, kayak karena abang siap untuk melamar kamu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kamu langsung sujud syukur begitu. Terlihat seperti pengen memulai yang baru atau pengen mengupgrade ke yang baru. Oke, aku melihat ada orang yang memodifikasi motor, sepeda motor guys. Bisa jadi mungkin ada yang otak-atik sepeda motornya dan membuat jadi baru. Kamu mungkin punya pacar yang suka modifikasi sepeda motor. Nanti kamu akan dijemput dengan motor yang udah nggak kamu kenal lagi. Kamu beli motor baru ya? Nggak, dia nggak beli motor baru, dia memodifikasi the Ace of Wands ya. Sebenarnya intinya the Ace of Wands ini adalah yang busuk tumbuh lagi guys, karena dia itu akan berupa kayu yang sudah busuk dan kemudian ada daun-daun muda yang tumbuh. Itu seperti harapan ya, tidak membiarkan sesuatu mati dan kemudian tetap menjaga supaya harapan ada dan harapan itu terwujud. Ace of Wands, nice Aries. I love this energy guys ya. Good luck with this new beginning ya. Selamat dengan hal baru ini. Oke, kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Aries Leo yang kedua ya. Silakan dibayangkan wajah Leo yang ingin kalian kepoin guys, keep. Lalu sebutkan namanya 1 kali dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang saat ini sedang kepo sama Leo, halo Leo. Ada orang yang kepo sama kamu Leo. Ayo kita tunjukin guys apa yang terjadi padamu di 1 minggu ke depan. Singkat-singkat aja, jangan kasih tahu semuanya. Ya. Iya. The High Priestess, Leo-nya banyakan diam guys, tapi makin diam makin cerdas begitu. Bisa jadi mungkin diam dan membaca buku atau diam belajar sesuatu ya. Mungkin melihat video-video tutorial di YouTube, mengasah skill, tapi not doing anything. Jadi kayak mencoba untuk merekam dan kemampuan mereka lagi oke-okenya untuk merekam, aku lihat guys. Jadi lihat video ini cara menanam anggrek misalnya begitu ya. Dari sekali lihat aja, karena dia High Priestess, dia langsung kuasai semua, diserap semua. Oh jadi harus beli potnya dulu, potnya itu harus dari batu, batunya itu paling bagus kalau ini, kemudian media tanamnya ini, dia langsung tahu semua ya. Bisa jadi juga dia ini sedang mengamat-amati seseorang dalam keadaan diam.
Jadi kalau kamu nanti penasaran dengan si Leo ini kok diam ya, dia mengamati kamu guys. Dia sedang kayak melihat respon kamu akan seperti apa kalau dia diam. Kalau dia tidak melakukan apapun, kamu akan melakukan apa ya kira-kira begitu. Ada sense of waiting di sini, kayak menunggu inisiatif dari seseorang. Tapi kamu mungkin nggak akan bisa baca guys, kan High Priestess ini benar-benar tertutup sekali. Kamu nggak akan bisa baca kalau dia itu sedang menunggu sesuatu darimu. Oke, itu aja katanya guys. Kita segera lanjutkan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silakan dibayangkan wajah Sagittarius yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Dark Angel, the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang sedang kepo sama Sagittarius, halo. Ini dia informasi yang perlu kalian ketahui mengenai Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Halo, Segi. Iya. Oh, the Eight of Pentacles, crafting money, sibuk cari duit aku lihat. Sibuk kerja guys, dan akan ada partnership yang datang. Oh ya, oke, thank you. Ada yang cemburu katanya guys, karena Sagittarius ini akan dekat dengan seseorang, tapi sebenarnya dia tuh nggak ada kaitannya dengan romance. Dia tuh lagi kerja sama ya. Jadi siapapun yang cross watching atau yang lagi kepo sama Sagittarius, kamu di Juli ini di 1 minggu ke depan akan melihat Sagittarius ini kayak dekat banget dengan seseorang. Kamu cemburu. Dia mau bilang kami nggak ada apa-apaan, yang kami tidak seperti yang kamu pikirkan, kami hanya urusan bisnis saja, kami urusan pekerjaan aja begitu. Karena Death of Pentacles ini crafting money dan kemudian collaboration guys with the same frequency ya. Jadi memang dia ini cocok banget untuk kerja sama dengan entah seseorang yang sedang kamu cemburuin ini, karena memang cocok aja, makanya dia bertahan. Tapi nggak ada yang lain-lain selain tentang Pentacles katanya. Ada kayak ibu-ibu rumah tangga atau istri-istri yang kayak mulai merasa gerah gitu guys, karena ini suami jalan sama rekan sekantornya tapi perempuan begitu. Ya bu ya, jangan terlalu curigaan bu, karena katanya dia hanya kerja aja. Dia sih yang bilang bu, bukan saya. Oke. Yang jelas crafting money itu ada hasilnya kok ya. Eight of Pentacles itu berhasil guys. Bisnisnya ini berhasil. Kalau misalnya dia lagi mau lobby-lobbyan, nego-negoan, negonya berjalan dengan sukses dan kemudian deal begitu ya. Kalau ini bisnis berarti yang dia kerjakan berhasil. Kalau ini pekerjaan, budak corporate misalnya yang sedang kamu kepoin ini, berarti dia dapat pujian atas pekerjaannya begitu. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke air sign. Ada Libra yang pertama. Silahkan kamu bayangkan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang saat ini sedang kepo sama Libra, halo Libra. What's going on with your life for the next 7 days? Ya, ini dia info yang perlu kalian ketahui mengenai Libra ya guys, Libra kolektif ya sekarang. Oh, the Ten of Swords ya. Libra kayak berusaha untuk melupakan sebuah kesedihan gitu guys ya. The Ten ya, angka 10 itu angka terakhir di deck tarot yang ada angka minor arcananya ya. Setelah 10 kan langsung page, setelah page Knight, habis Knight Queen, habis Queen King. Ini yang terakhir. Jadi ketika Ten of Swords datang, ini memang kartu yang paling menyakitkan di deck tarot guys, tapi itu ujungnya akhirnya ya. Kayak ada kesedihan begitu ya guys, mengingat-ingat sesuatu yang menyakitkan. Tapi tanpa dia sadari dia walking loh guys, dia walking away atau move on begitu, meninggalkan keadaan ini. Jadi agak dramatik aku lihat Libra di sini, agak lebih ke apa ya, ke sentimen-sentimen gimana begitu guys, sentimental. Mungkin akan suka mendengar lagu-lagu yang sentimental, lagu-lagu yang sedih-sedih begitu. Tapi karena perempuan ini terlihat membelakangi, ya kan, kita dibelakangi ya guys. Dia tuh kayak berusaha untuk melupakan hal yang menyakitkan tersebut. Dan sambil berjalan, kakinya kan terangkat nih, roknya terbang begitu. Sambil berjalan melupakan, sambil berjalan melupakan. Oke, proses moving on bisa jadi, tapi di ujung. Jadi bukan mau belajar move on, tapi move onnya sudah berjalan dan akan segera berakhir. Dia akan sampai kepada sebuah titik yang baru guys. Dan 1 minggu ke depan tentunya menyakitkan ya, karena memang aku lihat
The Ten of Sword datang ya, harus aku bilang menyakitkan. Tapi yang jelas akan segera berakhir dan they will be fine, don't worry about that, oke? Karena kamu kelihatannya kayak, aduh, kasih gimana dong itu Ray gitu. They will be fine, oke? Oke guys, kita akan segera teruskan untuk Gemini. Silakan kamu bayangkan atau kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Panggil jika katakan Dark Angel, sekalipun the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for collective. Yang saat ini pengen tahu tentang keadaan Gemini di 7 hari ke depan. Oke, ini dia informasi tentang Gemini yang perlu kalian ketahui katanya guys. Ya, datang. Oke. Gagal move on aku lihat di sini. Masih terjebak dengan sebuah delusion ya, kayak ada yang udah nggak ada tapi menurut dia masih terjebak dengan sesuatu yang udah nggak ada gitu guys. Kayak misalnya kematian orang dari masa lalu, atau perginya seseorang dari hidupnya, atau berakhirnya sebuah situasi. Dia yang memutuskan ya guys. Anytime nanti kamu mendengar readingan tarot untuk zodiak kamu, dan kamu guys cross watcher ya, mendapatkan kartu The Eight of Swords, kamu yang memutuskan kamu terpenjara ya. Karena tarot itu percaya tidak ada yang bisa memenjarakan siapapun kecuali dia biarkan dia di penjara, even karena kriminal sekalipun. Kan kamu bisa dipenjara karena melakukan tindak kriminal karena kamu biarkan kamu melakukan tindak kriminal kan. That's why the authority put you on jail. Begitu juga yang saat ini terjadi pada di 1 minggu ke depan untuk Gemini ini. Dia yang mengingat-ingat masa lalu guys. Dia yang gak mau melupakan masa lalu. Dalam keadaan pikiran udah tenang juga, dia mengingat kembali masa lalu. What the fuck? Karena kamu lihat ini kan tiduran. Dia kan tiduran kan, dan lihat cerminnya ini. Dia ini udah dalam keadaan santai, tapi pikirannya itu kacau banget guys. Karena dia mengarahkan pikirannya untuk mengingat semua tentang burung hitam. Ini sial ini guys. Kesialan. Burung hitam di deck tarot itu lambang kesialan ya. Kabar buruk, sial, apapun itu. Jadi kayak mungkin ada kabar buruk yang diingat-ingat padahal udah berlalu begitu ya. That's the Eight of Swords, gagal move on, oke? Kita segera teruskan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Halo. Silakan kamu bayangkan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang saat ini sedang ingin mengintip keadaan Aquarius 1 minggu ke depan, terima kasih. Halo Aquarius. Iya, terima kasih teman. Ini dia info tentang Aquarius yang perlu kalian ketahui guys di 1 minggu ke depan. Oh, Nine of Pentacles, I like this. Ini kayak harapan yang menjadi kenyataan ya guys. Begitulah kata kunci atau kalimat kunci untuk The Nine of Pentacles yang diinginkan terwujud. Dan itu berkaitan dengan keinginan pribadi, bukan kolektif. Bukan bertim gitu. Jadi kayak kalau ini kantor begitu, ini orang sukses sendiri begitu, atau berhasil mencapai apa yang dia inginkan dalam keadaan mandiri, tidak dibantu orang lain, tidak tergantung ke orang lain, berhasil aja gitu. Let's say misalnya, kamu bikin target berapa kamu mau dapatkan di akhir Juni begitu ya, dan kemudian nanti hasilnya akan diberitahukan di awal Juli. Kan ini kan readingannya awal Juli ya, 3-9. Wah keren juga ya kamu bikin target tercapai. Target kamu itu nggak rendah, nggak tinggi, tapi on the plan, on the track, bos menggitukan kayak begitu ya. Oke, dan kalau ini dalam hal romance, bisa jadi dia ini akhirnya menemukan apa yang sebenarnya dia inginkan. Tapi aku tidak melihat ada perpisahan. Akhirnya dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di antara dia dengan pasangannya kayak begitu, dan tidak mengarah kepada perpisahan, tapi lebih mengarah kepada self freedom. Nggak mau rempong, nggak mau repot dengan keribetan dari sebuah relationship. Jadi mencoba untuk enjoy the relationship berdasarkan pemahamannya dan keinginannya. Oke, I don't know apa pendapat pasangannya tentang ini, tapi yang jelas dia ini nggak mau repot, nggak mau rempong mikirin pasangannya, pengen bisa bahagia aja dalam menjalani hubungan ini ya. Karena aku tidak melihat dia seperti ingin mengakhiri hubungan, enggak, tapi kayak pengen menenangkan diri, membuat diri happy.
Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke water sign ya, dimulai dari Cancerian. Halo, silakan kamu bayangkan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Selalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Atau upon the Almighty, atau upon the Archangel, atau upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For collective yang saat ini kepo sama Cancerian. Halo. Ya, ini dia informasi tentang Cancer yang perlu kalian ketahui guys, kepoers. Ya, langsung ya. Sebelum si Ray ngomong kata. Oke, the Six of Swords. Menyerah aku lihat guys. Ada kesan menyerah aku lihat dari Cancerian di sini. Nggak mau berusaha lagi, nggak mau berjuang lagi. Beberapa di antara Cancer mungkin menjauh, menghindari sebuah situasi, menghindari orang, tidak mau bicara dengan orang, tidak mau berhadapan dengan orang lagi. Orang tertentu yang aku maksudnya, bukan semua orang. Terlalu melelahkan katanya, dan kemudian dia memilih untuk menenangkan diri dengan menjauhkan diri. Six of Swords tidak ada cerita kembali ya guys, karena kalau kalian ingat di deck konvensional tarot, Six of Swords itu dia di dalam kapal dan kemudian ada yang mendayung. Dia duduk di dalam kapal dan menundukkan kepala. Kapal itu tidak akan pernah kembali. Jadi kalau kamu memang merasa resonate dengan yang kusampaikan ini, kamu nggak pengen si Cancer ini pergi, karena ini Six of Swords atas keputusan dia sendiri, bukan Major Arcana ya guys, ini Minor Arcana. Kalau kamu mau berusaha untuk menghalangi kepergiannya masih bisa guys. Kamu ambil kapal baru, sampan baru, kejar. Tapi untuk kalian yang tidak melakukan apapun, kalian tidak akan mendapatkan apapun, tidak mendapatkan kabar apapun lagi dari si Cancer ini katanya, karena dia yakin banget dengan yang dia lakukan. Tapi once kamu menunjukkan etikat baik untuk menghalangi kepergian dia, kemungkinan besar dia mau mendengarkan kamu ya. Ada yang kayak nggak rela ditinggal si Cancer ini aku lihat. Oke guys, whatever, kita akan lanjutkan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu bayangkan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang saat ini sedang kepo dengan hidup Scorpio di 7 hari ke depan. Oke. Ya. Ini dia informasi tentang Scorpio yang perlu kalian ketahui guys. The King of Pentacles. Aku rasa Scorpio lagi bagus-bagusnya sih hidupnya dalam hal duniawi ya guys. Karirnya lagi meningkat. Bisa jadi dia baru dapat promosi guys 1 minggu ke depan. Bisa jadi bonusnya cair. Bisa jadi gajinya naik. Bisa jadi dia naik level atau dimutasi kerja. Begitulah ya King of Pentacles. Atau mungkin dia yakin sekali dengan apa yang dia lakukan. Dia kayak bikin planning gitu guys. Kayak lagi coret-coret di kertas dan kemudian planning itu ini harus terjadi, ini harus terrealisasi. Kayak begitu ya, tidak boleh tidak. Jadi orangnya keras. Ini energinya Earth sign, ini terus Virgo Capricorn energy, tapi datang di Scorpio. Ini nggak tergoyahkan guys. Apapun yang dia tulis di kertas tadi, plan dia tadi itu harus terrealisasi, harus terwujud. Dan dia percaya diri sekali mampu melakukannya, dan dia mampu melakukannya guys. Why? Kenapa Ray? Karena dia King of Pentacles. Jadi ini bukan bocah yang mencoba untuk merasa dirinya bisa. No, dia adalah seorang king. Dia bisa melakukannya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan dia akan mendapatkan apa ya, kayak nilai tambah, nilai plus mengenai hidupnya, dalam hidupnya begitu, ketika dia berhasil merealisasikan plan ini, rencana ini. King of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, Page of Pentacles, itu everything about plan guys, rencana duniawi. Yakin sekali dan dia akan bisa mencapainya ya. Mungkin mau melamar kamu kali, atau mengajak kamu nikah, bisa jadi. Dan dia mampu ya, bukan pura-pura nggak mampu, pura-pura mampu, tapi mampu beneran. Oke, yang terakhir ada Pisces. Silakan kamu bayangkan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang saat ini sedang kepo sama Pisces. Halo Pisces. Izin Pak Pisces atau Bu Pisces, buat intip sedikit isi dompetnya. Bukan isi dompetnya. Intip kehidupannya. Ini dia guys. Oke.
Oke, The Three of Cups, aku rasa happy-happy aja sih, ada perayaan, bisa jadi mengadakan syukuran di rumah 1 minggu ke depan ini si Pisces, ada yang mau dirayain begitu ya guys. Dia yang merayakan ya, bukan mengikuti atau menghadiri syukuran, bukan, tapi dia merayakan syukuran tertentu. Mungkin ada pencapaian di dalam hidupnya atau ada yang mau dibagiin kayak manggil anak yatim gitu guys, pengajian di rumah kayak begitu, ada yang bikin dia senang dan dia pengen berbagi. Itu yang terlihat dari The Three of Cups di sini. Three of Cups juga kartu bahagia sendiri ya guys, tidak ada kaitannya dengan romance. Untuk kalian yang lagi kepo sama Pisces mengenai romance, sorry, mungkin ini bukan readingan kalian guys, karena tidak ada romance di sini. The Three of Cups adalah happiness not related to romance ya. Ini persahabatan, keluarga, hubungan baik dengan partner, bisnis, oke, hubungan baik dengan lingkungan kerja, itulah The Three of Cups. Perayaan sana, perayaan sini, pesta sana, pesta sini, tapi tidak ada kaitannya dengan romance. Jadi kalau kalian mau ngintipin Pisces apakah dia sudah menikah, dia tidak menikah guys. 1 minggu ke depan tidak ada pernikahan ya, walaupun ada tenda di depan rumahnya itu bukan pernikahan. Oke. Oke guys, dengan berakhirnya Pisces maka berakhirlah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk periode 3-9 Juli 2023 kali ini ya guys. Seperti saranku atau pesanku di awal, kepo berlama-lama gak bagus ya, nanti itu hanya akan bikin kamu overthinking ya. Mudah-mudahan apapun tadi yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much. Dadah.